warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari suatu daerah tertentu. Jadi di otonomi daerah itu sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terlebih dahulu aspek hukumnya sehingga tidak terbentur di kemudian hari dan kegagalan karena dari aspek hukum tidak akan terjadi. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Jadi, masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapat manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya dari dampak suatu bisnis. Nah, tujuan analisis aspek hukum ya, itu untuk apa? Berarti untuk menjawab, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah? Ya, jadi yang pertama untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Lalu menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Lalu menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang akan dibiayai dengan pinjaman. Nah, kita masuk ini. Jadi hal-hal yang harus dipahami sebelum membuat maupun membentuk badan usaha dan perizinan berarti pertama apa? Jenis-jenis badan usahanya. Lalu, langkah-langkah mendirikan badan usaha, pengurusan izin usaha dan izin lokasi, ketentuan jual beli tanah, sumber data, responden atau narasumber, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, lalu baru kesimpulan. Ada beberapa jenis badan usaha, ya. Di antaranya ada perusahaan perseorangan, kemudian ada firma atau yang disingkat FA, kemudian ada perserikatan komanditer yang disingkat CV, kemudian ada perseroan terbatas yang disingkat PT, lalu yayasan dan koperasi. Jadi pada dasarnya perusahaan perseorangan itu merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Jadi kelebihan dari perusahaan perseorangan itu apa? Pertama, memiliki kebebasan dalam bergerak. Kedua, pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan tetapi hanya kepada pemilik. Ketiga, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, rahasia perusahaan terjamin. Kelima, motivasi usaha yang tinggi. Keenam, proses pengambilan keputusan yang cepat. Ketujuh, penanganan aspek hukum yang minimal. Itu adalah kelebihan dari adanya perusahaan perseorangan. Lalu kekurangan dari perusahaan perseorangan itu apa? Yang pertama, kekurangannya mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tak terbatas. Lalu keterbatasan kemampuan keuangan, ya karena lingkupnya kecil. Keterbatasan kemampuan manajerial dan kontinuitas atau berkelanjutan kerja karyawan yang terbatas pula. Langkah dalam mendirikan badan usaha, apa sih yang perlu kita persiapkan? Pertama, menyiapkan KTP atau kartu tanda penduduk pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan. Menentukan calon nama perusahaan. Menentukan tempat kedudukan perusahaan. Menentukan maksud dan tujuannya spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut, lalu pendaftaran ke notaris. Kita masuk ke firma atau F. Jadi firma itu merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Kita masih di firma. Jadi peraturan perundangan ketentuan tentang firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, yang berbunyi, perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Pasal 18 KUU HD menyebutkan bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semua bertanggung jawab. Dan kelebihan dari adanya firma, penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Motivasi usaha yang tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perorangan. Kemudian ada penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perorangan karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi. Itu kelebihan dari firma atau FA. Lalu kekurangannya apa? Sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi lainnya.
Kemudian keterbatasan kemampuan keuangan, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Ya, jadi sama-sama punya keterbatasan, tapi yang firma ini lebih baik ya keuangan. Kemudian ada keterbatasan kemampuan manajerial, namun lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan sama ya. Lalu juga kontinuitas atau berkelanjutan kerja karyawan juga terbatas, namun sudah lebih dibandingkan perusahaan perseorangan. Jadi firma ini lebih baik daripada perusahaan perseorangan. Kemudian kita masuk ke perserikatan komanditer atau yang sering disebut dengan CV ya. Mudahnya CV. CV itu merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota lain merupakan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan, sedangkan anggota pasif hanya menyetor modalnya saja dan tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam perundang-undangannya. Di dalam peraturan perundangan, ketentuan tentang CV diatur dalam pasal 19 ya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Yang bunyinya itu persekutuan secara melepas uang yang dinamakan CV ya didirikan antar satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruh pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Nah, ada kelebihan nih terhadap pemilihan atau CV ya. Kelebihan dari CV itu yang pertama, penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan fungsi yang lain. Kemudian motivasi usaha tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Kemudian yang ketiga ada penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit rumit dibanding perusahaan perseorangan. Itu kelebihan dari CV. Lalu kekurangan CV itu apa? Mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas. Meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif lainnya. Kemudian status hukum CV belum berbadan hukum, ya sehingga sulit untuk mendapatkan proyek-proyek besar ya CV. Lalu ada tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya. Jadi tidak seperti perseroan terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari pemegang saham. Dan nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya. Kemudian langkah dalam mendirikan badan usaha CV itu bagaimana? Pertama kita harus persiapan dulu. Persiapan itu seperti apa? Berarti membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer atau CV ya. Jadi ya, pertama menyiapkan KTP, menentukan calon nama CV, menentukan kedudukan perusahaan, menentukan yang bertindak aktif dan pasif, lalu menentukan maksud dan tujuan spesifik dari didirikannya CV tersebut. Kemudian yang kedua ada pendaftaran ke notaris. Lalu yang ketiga ada pendaftaran pada pengadilan setempat yang berisikan surat keterangan domisili dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak sesuai yang bersangkutan. Kita masuk ke dalam PT atau perseroan terbatas ya, kita singkat PT, merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Nah, di dalam peraturan perundangan ya tentang PT ya, itu diatur di dalam UU RI nomor 1 di tahun 1995 tentang perseroan terbatas pada pasal 1 undang-undang ya, yang menyatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Di sini pun juga sama ada kelebihan dan kekurangan dalam PT atau perusahaan terbatas. Pertama kelebihan dari PT yaitu memiliki masa hidup yang tak terbatas. Kemudian ada pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan. Kalau ada kemampuan keuangan yang sangat besar, ya jadi keuangannya sudah lebih baik, ya laporannya. Kemampuan manajerial yang tinggi, lalu kekurangan dari PT. Lalu yang kedua, penanganan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta, notaris, dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain. Yang keempat, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Nah, kemudian
Ada persyaratan pendirian dalam PT, yaitu pembuatan akta notaris yang dimana itu berisikan identitas diri, susunan direksi dan komisaris awal, lalu nama pengesahan pada saat pendirian. Lalu yang kedua ada anggaran dasar, ketiga pengesahan Menteri Kehakiman, keempat pendaftaran wajib, dan yang kelima pengumuman dalam tambahan berita negara 30 hari kerja. Kita masuk ke yayasannya. Yayasan yaitu tertera di dalam UU nomor 16 tahun 2001 yang berbunyi, badan yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, persyaratan pendirian, lalu ada penandatanganan akta pendirian yayasan, ada surat domisili, lalu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Masih berlanjut persyaratannya. Yang kelima ada pengesahan badan hukum ya, ke Departemen Hukum dan HAM yang pertama berisikan tentang salinan akte, lalu masih sama dengan NPWP, lalu domisili, bukti pembayaran penerimaan negara yang bukan pajak, dan bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan berita negara ya. Lalu yang keenam ada pengumuman dalam berita negara apa yang disingkat dengan BNRI ya. Koperasi yaitu sudah tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 di dalam Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian ya, yang dimana itu berisi pengertian koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Lalu ada langkah pendirian koperasi. Yang pertama menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi anggotanya, kemudian ada hasil rapat pembentukan dan akta memuat anggaran dasar koperasi, lalu dihadiri oleh perwakilan dari Departemen Koperasi, dan yang keempat, para pendiri mengajukan pengesahan kepada pejabat berwenang ya, dengan melampirkan apa? 2 akta pendirian koperasi, berita acara rapat, surat bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan. Pengesahan akta oleh pejabat berwenang ya. Jadi pada masing-masing tingkatan koperasi itu seperti apa? Yang pertama ada usaha kecil dan menengah tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, usaha menengah primer tingkat provinsi. Yang ketiga, usaha besar sekunder tingkat pusat. Lalu yang keenam, pengesahan penolakan 3 bulan setelah permohonan. Yang tujuh, pengesahan diterima paling lama 3 bulan. Baru yang kedelapan, pengesahan pendirian diumumkan dalam berita negara. Kita masuk ke dalam jenis-jenis perizinannya. Yang pertama ada izin lokasi, izin usaha, izin prinsip ya. Yang dimana izin untuk mendirikan suatu usaha di tempat tertentu ya, di daerah tersebut. Izin mendirikan bangunan, ya izin HO, ada SIUP, ada PDP, ada izin usaha industri, izin usaha perluasan, izin reklame, dan izin usaha konstruksi. Nah, kemudian ada ketentuan jual beli tanah, ya, yang dimana pejabat yang punya wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT ya, kepada Badan Pertanahan Nasional untuk wilayah kerja tertentu. Yang pertama ada PPAT sementara atau yang PPAT sementara itu camat yang diangkat untuk daerah terpencil ya seperti PPAT. Kemudian ada PPAT, jadi notaris yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional. Lalu pengurusan izin prinsip ya sama juga ya, pada dasarnya ada surat formal kepada bupati karena kan izin untuk mendirikan di suatu lokasi tertentu ya di daerah tertentu. Proposal perencanaan penanaman modal, fotokopi akta pendirian, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, gambar lokasi, dan surat kuasa bila yang mengajukan bukan yang pemiliknya atau direksinya. Lalu yang terakhir ada data jual beli perusahaannya, yang dimana ada fotokopi KTP direksi dan komisaris, ada fotokopi AD atau anggaran dasar, kemudian ada RUPT SPT untuk menjual atau surat pernyataan sebagai aset kecil. Oke, sekian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Aki saatnya berbasis teknologi dan bisnis.